Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawanan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kita hari ini akan bicarakan terkait dengan reformasi birokrasi yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Dan jika kita lihat bersama bahwa berdasarkan beberapa indikator seperti Governance Effectiveness Index, Regulatory Quality Index, dan Indeks Pengendalian Korupsi, meskipun fluktuatif datanya, namun jika ditarik lurus pada kurva yang telah disampaikan bahwa reformasi birokrasi menunjukkan tren yang positif di masyarakat. Dan nantinya kita akan berbicara terkait dengan hal ini bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Riko Hermawan, analis kebijakan, ahli muda. Ya, ahli muda, dan sahabat saya Isni Kartika. Halo kawan-kawan. Ya, yang sama juga jabatan fungsionalnya analis Sama. kebijakan muda ya. Dan hari ini saya didampingi oleh co-host kita. Silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Medi Basargan, saya analis kebijakan ahli pertama. Oke, mungkin kita langsung saja akan ngobrol-ngobrol terkait dengan reformasi birokrasi yang telah 15 tahun bergulir dan terimplementasi di seluruh aspek-aspek birokrasi ya di Indonesia. Mungkin ini langsung ke pertanyaan yang dinanti-nantikan juga ya teman-teman oleh publik kita gitu. Kenapa teman-teman atau analis kebijakan di lembaga administrasi negara melakukan analisis terhadap kebijakan reformasi birokrasi? Oke, kajian ini memang kita momentumnya memang di tahun 2025 ini. Kalau kita mengacu ke Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, tahun 2025 ini memang menjadi momentum berakhirnya fase pertama lah ya. Kita bilang fase pertama pelaksanaan RB secara nasional yang memang itu dilaksanakan secara terstruktur oleh pemerintah sejak tahun 2010, meskipun momentumnya kalau kita bicara reformasi birokrasi itu pasti sejak tahun 98 ya, tapi memang secara terstruktur pemerintah mulai melaksanakan RB, mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, roadmap-nya, arah kebijakannya seperti apa itu mulai tahun 2010. Dan memang di tahun 2025 ini itu adalah berakhirnya fase pertama. Nah, di mana di Perpres 81 itu pemerintah tujuannya ketika melaksanakan RB itu di fase pertama ini adalah di 2025 itu kita ingin menjadi birokrasi yang berkelas dunia, world class government. Nah, kita ingin melihat nih di tahun 2025 ini sejauh mana sebenarnya capaian dari target reformasi birokrasi tadi itu. Apakah kita sudah mencapai level standar kelas dunia atau belum gitu. Memang kalau kita ngelihat tadi Mbak Mariana di awal juga sebutkan, di awal kan kita ngomong government effectiveness kita naik gitu ya. Pengelolaan korupsi juga fluktuatif seperti itu. Kemudian ease of doing business juga kita mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Memang dalam tataran-tataran global memang efek dari reformasi birokrasi itu bisa kita lihat. Terlihat juga memang nggak bisa dipungkiri. Reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah selama 15 tahun terakhir ini memang tidak bisa dipungkiri pasti ada perbaikan. Tapi kita ingin melihat sebenarnya sejauh mana sih dalam tataran implementasinya, kemudian dalam tataran praktik di lapangannya, di dalam instansi pemerintahnya, kita ingin melihat sebenarnya seperti apa pelaksanaan reformasi birokrasi yang ya kita nggak bisa memungkiri sangat terkesan. Kalau Pak almarhum Agus Duyanto bilang, kita bisa bilang RB kita selama 15 tahun ini sangat birokratisasi lah. Kita membirokratisasi reformasi birokrasi gitu kan. Teman-teman mungkin di sini juga banyak yang menjadi tim-tim RB di LAN ya. Pasti punya persepsi sendiri. Nah, makanya di kajian ini kita juga melakukan survei terhadap PNS atau ya ASN di seluruh Indonesia. Kita ingin melihat bagaimana sih persepsi mereka
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi selama 15 tahun belakangan ini seperti itu. Nah, mungkin itu yang menarik. sebelum ke sana, Ya, sebelum ke sana ya. Karena ini kan terkait dengan reformasi birokrasi dan memang kesannya birokrat banget. Betul, betul. Sedangkan yang akan menyaksikan podcast ini kan tentunya dari kalangan publik yang umum ya, maksudnya Benar, dari latar belakang. Mungkin karena teman-teman ini latar belakangnya analis kebijakan dari Reza, dari Isni, Riko gitu ya. Mungkin ada teman-teman publik, kawan LAN di luar sana yang belum membumi terkait dengan reformasi birokrasi. Mungkin boleh nggak sih kalian sebutkan contoh atau seperti apa bentuknya gitu reformasi birokrasi ini secara sederhananya biar publik kita paham reformasi birokrasi. Oke, reformasi birokrasi ini Contoh simpel aja mungkin. contoh simpel aja ya. Misalnya di LAN lah ya. LAN ini mungkin merasa kalau kita mungkin lihat dari aspek diklat lah ya, aspek diklat ya. LAN mungkin punya kebijakan kalau nggak salah di tahun 2021 gitu ya. Bagian hukum itu kan Biro Hukum tuh menerbitkan peraturan LAN tentang tentang yang mereka ingin mengintegrasikan semua peraturan-peraturan tentang diklat seperti itu misalnya. Itu tujuannya kan adalah ingin mengefisiensikan regulasi-regulasi yang ada yang mengatur tentang diklat yang selama ini mungkin tercerai-berai dalam berbagai peraturan-peraturan LAN seperti itu, sehingga itu untuk mempermudah integrasinya seperti itu, integrasi sehingga pelatihan gitu ya. integrasi pelatihan, integrasi regulasinya seperti itu. Itu contoh simpel. Artinya reformasi birokrasi kalau sederhananya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki jalan implementasi dari pelaksanaan kebijakannya dan lain sebagainya. Artinya RB itu simpel lah dilaksanakan untuk memecahkan masalah dari kebijakan seperti itu. Artinya kalau dari kacamatanya Isni atau dari Reza mungkin kayak apa sih? Kalau Riko kan tadi mengangkatnya dari sisi internalnya LAN gitu ya, integrasi peraturan-peraturan pelatihan. Banyak gitu. Kalau Isni contoh simpelnya atau nanti Reza menambahkan contoh simpel RB itu kayak apa sih gitu? Ya, saya dulu ya Zaya. Ya jadi sedikit cerita nih ya teman-teman bahwa sebelum ada dari awal roadmap di 2010 itu ya. Kita tuh mengenal patologi yang namanya 8 area perubahan di dalam reformasi birokrasi. Nah, 8 area perubahan memang dulunya disasar untuk memperbaiki internal birokrasi itu dari dalam ya, dari internal, mulai dari manajemen perubahan, kemudian juga ada deregulasi, kemudian juga ada manajemen SDM, aparatur, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, pengawasan. Ada 8 area perubahan yang mungkin kini ya sudah ditajamkan menjadi RB General dan RB tematik. Itu kalau dari sisi reformasi ya. Tapi secara umum ya memang itu reformasi birokrasi awalnya memang untuk memperbaiki tata kelola di internal birokrasi itu. Ya salah satu contoh yang paling mudah sih ya, misalkan kita ngambil di area perubahan deregulasi kebijakan. Nah, maka pemerintah beberapa kali melakukan pemangkasan terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Pemerintah menyusun Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya dengan metode Omnibus Law. Nah, itu salah satu contoh yang dalam konteks lebih besarnya gitu ya, bukan hanya institusional. Itu salah satu contoh reformasi birokrasi yang memang ujung-ujungnya sih untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, kemudian bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kemudian bagaimana pemerintah ini bisa lebih akuntabel. Cita-cita, maksudnya cita-cita yang mulia ya, jadi menyederhanakan birokrasi biar nggak ribet atau tumpang tindih peraturan antara satu instansi dengan yang lainnya. Kalau Reza Mehdi. Oke, kalau menurut saya kita berbicara, tadi kan udah banyak nih bicara dari segi dari Mbak Isni dan Mas Riko. Kalau berdasarkan hasil kajian kami, ini kita berbicara mengenai kontekstualisasi dalam reformasi birokrasi. Secara konteks, setiap birokrasi itu memiliki ciri dan khas masing-masing. Tidak bisa disamakan misalnya dengan satu peraturan itu dapat diatur semuanya dengan berbagai permasalahan yang ada. Dengan ada kontekstualisasi berarti setiap birokrasi itu memiliki kecirian kekhasan. Jadi mereka bisa secara inisiatif dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, tata kelola itu seperti apa yang bagaimana menurut mereka itu lebih pas dilaksanakan di birokrasinya masing-masing, tidak secara menyeluruh pelaksanakan dalam satu peraturan seperti itu Kak Maria. Oke, jadi beda instansi, beda permasalahan, kontekstualnya beda-beda gitu. Betul. Nah, ini 15 tahun nih
15 tahun. Ini kan kayak semacam satu tim gitu ya dalam reformasi birokrasi dan kajian-kajiannya. Tadi juga kita sempat ngobrol sama Mehdi di awal-awal. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat dan juga Betul. bukan waktu yang panjang. Betul. Tentunya banyak problem. Nah, mungkin sekalian nih, maksudnya saya sebagai publik gitu ya di sini, problem apa aja sih yang terjadi selama 15 tahun Oke. pengembangan reformasi birokrasi Kalau atau implementasinya? dari hasil kajian kita gitu ya. Jadi kita itu memang ingin melihat problematika itu dari dua sudut pandang gitu ya. Pertama sudut pandang dari operasionalnya, artinya kita ingin melihat bagaimana sih pelaksanaan di instansi pemerintah, dari kebijakan-kebijakannya yang diterbitkan, dari operasional di level tim-tim RB-nya itu, seperti itu. Dan kemudian yang kedua kita ingin melihat dari aspek yang lebih substansial, yang itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau perilaku-perilaku politik yang dilakukan oleh pengambil Itu kebijakan. ngaruh banget ya. Itu sangat mempengaruhi reformasi bagaimana birokrasi. cara pandang politiknya, Betul. siapa yang terpilihnya, Betul. pimpinan terpilih dari mana. Point of view presiden terhadap RB itu seperti apa, misalnya itu sangat berpengaruh gitu. Di tingkat daerah, kepala daerah juga pasti akan sangat mempengaruhi RB kan, seperti itu. Nah, kita ingin melihat dari dua aspek itu. Kalau dari dari aspek yang operasionalnya gitu, ingin kita lihat bahwa pertama RB yang dilaksanakan selama ini itu masih sangat administratif gitu ya. Teman-teman di Inlan yang sebagai tim RB mungkin bisa melihat ya gitu ya. Bagaimana pelaksanaan RB itu sangat normatif banget. Tim-tim harus dibuat nanti misal di level evaluasinya misalnya seperti itulah. Tim-tim tuh harus menyusun gitu ya, melampirkan bukti-bukti dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Sudah ada apa belum? Kemudian seperti apa nanti akan dievaluasi oleh Menpan RB, ada nggak bukti-buktinya seperti apa? Itu yang masih sangat terlihat administratif, dan teman-teman di daerah pun ketika kita mengambil studi lapangannya juga menyatakan seperti itu, bagaimana tumpang tindih antar penilaian antar indikator-indikator yang dinilai dari RB itu banyak banget tumpang tindihnya. Ambil contoh misalnya, sakit itu kita temukan di lapangan misalnya, menurut teman-teman di daerah itu tumpang tindih dengan berbagai penilaian indikator lain, misalnya indeks perencanaan pembangunan. Kemudian ada lagi SPIP dari BPKP maaf. Kemudian ada indeks tentang pengelolaan keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian LPPD yang ada di Kemendagri gitu. Semuanya itu sebenarnya tujuannya adalah apa yang termaktub dalam SAKIP gitu loh. Tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang kemudian dilaporkan dalam SAKIP. Itu laporannya itu ya di LPPD ada, di IPPD ada, seperti itu. Ya, sebenarnya substansinya itu sama Arti gitu ya. substansinya sama gitu ya. Artinya substansinya sama, tujuannya sama, tapi teman-teman di daerah itu harus mengulang lagi seperti itu. Mereka tuh harus capek lah intinya seperti itu. Melaporkannya berbeda Melaporkannya tapi isinya sama gitu seperti itu. Formatnya berbeda juga. Betul. Jadi maksudnya substansi sama, tapi mereka harus reformat. Jadi kalau misalnya LAN itu mintanya formatnya kayak gini, misalnya atau di SAKIP seperti ini, nanti Kemendagri minta kayak gini, seperti itu. Betul. Jadi ada format yang berbeda-beda. Itu sangat membuang-buang waktu menurut mereka. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat dari aspek kepemimpinan, gitu ya. Dari hasil survei yang kami lakukan, gitu ya, kita lakukan terhadap kajian ini, kita menemukan bahwa peran kepemimpinan gitu ya, dalam hal ini kita ingin bilang level eselon 1, eselon 2 lah seperti itu masih sangat-sangat minim. Tapi itu ditahan, Cok. Oke. Karena nanti itu akan jadi pertanyaan berikutnya. Artinya peran kepemimpinan yang terbilang sangat itu menarik, itu nanti kita bahas di satu tersendiri ya. Medi udah ada pertanyaan nih terkait dengan mungkin itu ya. Kita ini aja sebelum menginjak ke area kepemimpinan ya. Mungkin tadi sempat Isni bicara mengenai 8 area perubahan. Tadi Mas Riko sudah berbicara mengenai evaluasi terhadap implementasi RB, kemudian ini 8 area ini mungkin tetap tersentuh kan dalam analisis kajian ini kan. Mungkin dari 8 area tersebut kira-kira selama pelaksanaan RB ini apakah sudah terlaksana dengan baik atau bahkan justru ada salah satu di antara 8 area ini yang mungkin perlu
adanya masukan atau dari hasil kajian ini? Ladies dulu. Mungkin Ya. Mbak Isni Ladies kali ya. dulu ya. Baik. Sebelumnya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Jadi patologi 8 area perubahan itu sebetulnya yang kita kenal sejak Perpres 81 2010 Roadmap, ya. sampai dengan penajaman roadmap RB di 2020. 2023 gitu. Betul. Jadi mulai dari 2023 sampai sekarang kita mengenal istilahnya RB tematik dan RB general, yang mana memang ya 8 area perubahan sebenarnya tetap menjadi bagian dari penilaian RB general gitu ya. Nah, di 8 area perubahan ini kami mengambil hasil survei kami ya terhadap tadi yang Mas Riko sampaikan. Kami melakukan survei sekitar 30.000 ASN gitu ya yang menjadi responden Dari seluruh survei Indonesia? ini. Ya, dari seluruh Indonesia, dari berbagai instansi, dari Pusat dan daerah. pusat dan daerah gitu. Nah, di situ kami melihat bahwa salah satu area perubahan yang masih membutuhkan perbaikan adalah di manajemen SDM gitu. Jadi memang maka ini selaras gitu ya dengan hasil analisis yang tadi Mas Riko sampaikan bahwa manajemen SDM ini apa yang dilakukan di reformasi birokrasi ini sepertinya kurang menyentuh sampai kepada perubahan Seluruh aspeknya gitu, seluruh salah aspek satunya ya, ya, salah manajemen satunya SDM. yaitu manajemen SDM itu. Mungkin Mas Riko. Ya, memang manajemen SDM menurut responden kami paling banyak ya yang belum mengalami perubahan seperti itu. Ya kita bisa lihat lah ya, banyak sekali mungkin. Itu data tahun berapa, Cok? Tahun 2024 kemarin 2024. kajian kita Padahal kemarin. maksudnya RB ini sudah dilaksanakan 2010 Betul, gitu ya. betul gitu. Iya, iya. Misalnya kita bicara lah teman-teman dari honorer misalnya, kita kan pemerintah kan selalu gitu ya dalam pemerintahan yang baru itu selalu bilang mereka ingin melakukan perbaikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan honorer seperti itu. Ya ternyata selama 15 tahun itu persoalan honorer itu masih terus ada Maksudnya seperti terkait itu. dengan manajemen SDM itu mungkin aku secara dari kacamata publik gitu ya, dari kacamata umum gitu ya. Maksudnya manajemen SDM ini bukan manajemen SDM di internalnya, tapi manajemen SDM ASN seluruh Indonesia maksudnya. Iya, menurut mereka seperti itu ya. Artinya mereka bisa melihat dari misalnya dari pengembangan kompetensinya yang mungkin belum merata, kemudian dari aspek tata kelola mereka gitu ya. Misalnya dalam hal digitalisasi sistem informasi lah. Sistem informasi SDM kan kita berapa kali coba ketika masuk LAN dulu kita ada PUPNS. Ya, Itu pada tahun 2015 ya. Betul. Itu pertama kali kita ngisi namanya sistem informasi kepegawaian PNS ya. Iya. Kemudian ada isi ASN sekarang. Betul. Ya, secara nasional gitu ya, Betul. secara nasional ya. Artinya kita kan sudah banyak sekali menyampaikan data-data terkait manajemen SDM kita lah seperti itu. Tapi nggak pernah terkelola dengan baik gitu ya. Dalam konteks kita ngomongin manajemen talenta misalnya seperti itu, harusnya kan mereka juga bisa, itu data-data itu kan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan karir gitu kan, pola atau pemetaan kebutuhan kompetensinya dan lain sebagainya. Artinya dari aspek pengelolaan SDM masih sangat buruk seperti itu. Kemudian kalau dibilang tuh integrasinya itu ya, maksudnya BKN itu misalnya ya, Betul. BKN itu misalnya mengeluarkan produk atau website aplikasi kepegawaian, lalu nanti Menpan juga punya misalnya. Database-nya kemana yang sudah kita isi selama ini seperti itu. Itu contoh kecil lagi. Contoh lain misalnya itu juga bisa melihat bagaimana di tingkat daerah misalnya gitu ya, bagaimana aspek masalah jual beli jabatan kan juga kelihatan seperti itu. Itu kan juga sangat mempengaruhi. Itu nggak apa ya disebutkan ya? Nggak apa ya, ini temuan kita, temuan lapangan kita ya. Bagaimana teman-teman nanti bisa curang. baca di kajian ini kita hasil ya. Kajian ya, hasil kajian ya. Kajian. Bagaimana permasalahan mengenai jual beli jabatan di daerah itu sangat terasa seperti itu. Dan masalah-masalah itu juga berujung pada kasus korupsi kan seperti itu. Kemudian ya ini masalah-masalah seperti jual beli jabatan dan lain sebagainya itu kan sangat mempengaruhi sistem merit kita, pelaksanaan sistem kita yang pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dibilang SDM kita yang tidak berbasis pada sistem merit yang seperti akan itu. berdampak ke kegiatan, lalu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atau yang dihasilkan oleh kepala daerah misalnya seperti itu ya. Betul gitu loh. Jadi sangat banyak sih permasalahan-permasalahan mengenai SDM, makanya sangat paham ketika responden menjawab bahwa masalah SDM ini masih yang belum
terselesaikan selama 12 Oke. tahun reformasi birokrasi. Iya. Mau disambung sama Mehdi? Ini kita nyambung terkait dengan masalah Iya, SDM iya, ya. iya. Mungkin kita perlu mungkin kesepakatannya. Mungkin RB itu tidak akan berjalan tanpa adanya peran kepemimpinan. Betul. Jadi ada faktor kunci nih Kak. Betul. Apakah peran pemimpin ini dapat membawa ke arah perubahan gitu. Nah mungkin dari hasil survei dari kajian yang dilakukan itu apakah ada yang cukup data nih yang bisa menggambarkan terkait persepsi terkait keterlibatan pemimpinan dalam reformasi birokrasi. Oke, ya misalnya emang kalau kita menyimpulkan ya, kita menyimpulkan di kajian kita itu bahwa peran kepemimpinan kita itu masih sangat lemah seperti itu. Dari hasil survei misalnya, ketika kita tanyakan jabatan apa gitu ya, yang paling banyak terlibat dalam Proses proses dalam reformasi birokrasi. implementasinya. Itu sebanyak 65% itu menjawab adalah administrator. Jadi Bahkan jabatan-jabatan di level administrator gitu terendahnya ya. bahkan. Iya. Maksudnya di itu- bawah level bawahnya. Iya, justru yang paling banyak terlibat dalam proses reformasi atau kegiatan-kegiatan RB Iya. di instansi pemerintah masuk dalam tim RB seperti itu kebanyakan tim adalah jabatan untuk eselon 3, middle manager lah. Teman-teman Kabak gitu ya, teman-teman Kasubag gitu ya. Justru keterlibatan dari JPT itu ya di level JPT Madya lah, di level eselon 1 itu hanya sekitar 25% yang menjawab mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Artinya peran pemimpin gitu ya dalam tim RB gitu ya dalam perumusan kebijakan-kebijakan mengenai reformasi birokrasi itu masih sangat minim gitu loh. Sementara kalau kita lihat teman-teman juga mesti menjadi bagian dari tim RB lah ya. Ada yang menjadi bagian dari tim RB. Mereka ini di level middle manager ini kan nggak punya kewenangan untuk policy making, pengambilan keputusan seperti itu loh. Padahal pengambilan keputusan untuk melahirkan inovasi-inovasi yang strategis gitu ya itu sangat penting di level pimpinan seperti itu. Makanya ketika kita melihat hasil survei ini ya memang kita bisa melihat peran pemimpin itu masih sangat lemah seperti itu. Kalau kita lihat dari aspek pengetahuan juga bisa bilang yang paling banyak mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintahnya, di instansinya, itu 85% itu ya level jabatan menengah. Sementara hanya sekitar 50% yang mengetahui atau di level jabatan JPT Madya ya, JPT Madya utama seperti itu yang mengetahui dari kegiatan atau proses RB di instansi pemerintah, di instansinya seperti itu. Jadi memang peran pemimpin ini sangat strategis gitu ya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan gitu ya terkait reformasi birokrasi. Kalau kita mundur sedikit di awal-awal reformasi itu gitu ya. Bahkan jauh sebelum RB ini distrukturkan, dicetuskan di tahun 2010 ini ya. konsep yang namanya RB itu Betul. konsep ini namanya RB nih gitu ya sebelum jauh itu ya. Dulu di awal-awal reformasi kita muncul ada Pak Joko Widodo misalnya. Joko Widodo gitu ya, yang dia membawa perubahan, membawa inovasi di Solo gitu ya. Kemudian Ige Dewi Nasa, teman-teman mungkin agak kurang ya. Dia adalah Bupati Jemberana ketika itu. Tahun 2021 sampai 2011 kita gitu. Dia itu sudah menelurkan kebijakan-kebijakan reformasi di Jemberana. Misalnya dia menerbitkan kebijakan jaminan kesehatan Jemberana, JKJ. Itu jauh sebelum itu dulu sebelum ada JKN betul, seperti itu ya. Benar, Dia sudah menginisiasi terlebih dahulu. Itu adalah hal itu mereka menjadi orang-orang ini menjadi pionir gitu loh. Menjadi pionir melahirkan inovasi yang kemudian melakukan itu berimbas pada tata kelola pemerintahan di sana di Jemberana. Misalnya Untung Wiono juga. Untung Wiono ini Bupati Sragen. Dia adalah salah satu pionir yang kepala daerah pionir yang membuat kebijakan. Dia membuat Badan Pelayanan Terpadu BPT. Badan Pelayanan Terpadu atau Badan Perizinan Terpadu seperti itu. Itu jauh sebelum konsep pelayanan satu pintu. Betul. Mungkin, Yang itu baru di Permendagri kan menjadi kebijakan secara nasional di daerah itu tahun 2017. Harus ada Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu. Artinya peran kepemimpinan ini penting untuk membuat perubahan di instansi-instansi pemerintah. Kalau kita ngomong swasta misalnya, PT KAI, bagaimana peran Ignatius Jonan gitu ya. Teman-teman yang naik kereta api mungkin masih bisa bilang
butuh berapa tahun kereta api untuk melakukan perubahan, untuk pelayanan yang lebih bersih, Iya. pelayanan lebih baik, tidak ada orang naik di atas Iya, di atas kereta gerbong api lagi, dan lain sebagainya. Itu iya. butuh berapa tahun untuk menemukan orang seperti Iya. Jonan seperti itu. Artinya peran leader gitu ya, peran pemimpin untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya reformis Oke. gitu ya, itu sangat penting gitu loh. Iya. Itu yang dibutuhkan di daerah-daerah dan sudah banyak kepala daerah yang inovatif yang Iya. kemudian menjadi menjadi tokoh politik sekarang lah, elit Iya, sekarang iya. yang itu diakui bisa lah Pak Joko Widodo dan lain Iya. sebagainya seperti itu. Oke, ini sebenarnya pengen membahas lebih lagi ya terkait dengan itu ya, karena ternyata banyak banget hal-hal yang sebelum ada reformasi birokrasi itu udah ada banyak nih pionir-pionir kita, tapi mereka bergerak di daerah masing-masing. Betul. Medi masih ada pertanyaan lagi nih terkait dengan itu. Ada nih Kak, Iya. apa namanya? Tadi kan kita udah bicara mengenai aspek kepemimpinan nih, tapi sebenarnya ada satu lagi aspek yang sebenarnya tak kalah pentingnya juga terkait digitalisasi nih. Oke, Sekarang kita udah masuk era transformasi digital. Menurut perspektif reformasi birokrasi nih, dengan adanya digitalisasi ini, apakah ini dapat meningkatkan efisiensi ataupun transparansi dalam tata kelola atau justru menjadi polemik baru nih dalam proses reformasi birokrasi saat ini? Iya betul. Digitalisasi memang saya dulu ya, nggak apa ya? Itu Saya dulu, dari tadi Mas. ngomong terus nih. Saya dari tadi ngomong terus nih. Sebagai ketua Memang ya. kalau ngomong digitalisasi, memang nggak bisa dipungkiri kita memang sudah memasuki abad digitalisasi dan Iya, pemerintah harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu gitu, sehingga makanya selama mungkin reformasi 20 tahun reformasi gitu ya. Kita berapa tahun sih? Dari 98 ya. Berarti sekitar 25 tahun lah ya. 25 tahun reformasi dan reformasi birokrasinya gitu ya. Memang aspek digitalisasi memang salah satu aspek yang paling sangat mempengaruhi perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia gitu ya. Karena semua terdigitalisasikan sehingga masyarakat menjadi lebih cepat, efisien dan lagi pelayanan lebih efisien dan lain sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri digitalisasi sangat membantu terciptanya tata kelola yang lebih efisien seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika digitalisasi ini dilaksanakan secara gagap, Oke. gitu loh. Dilaksanakan secara gagap di mana kemudian semua instansi pemerintah mau mendigitalisasi semua pelayanannya, Iya. semua apapun kegiatannya Bentuk-bentuknya, seperti itu loh. iya. Yang kemudian itu menjadikan over aplikasi mungkin ya istilahnya seperti itu. Boom aplikasi boom ya, seperti itu. Boom aplikasi lah seperti itu. Di mana semua instansi pemerintah ingin menciptakan berlomba-lomba membuat sistem informasi gitu ya. Misalnya tahun 2024 gitu ya. Kita mencatat ada sekitar, ini yang catat Pak Jokowi ya, ini dari pernyataannya Pak Jokowi. Ada sekitar 27 sistem aplikasi di Indonesia di seluruh instansi pemerintah. Bayangkan 27.000 gitu ya. 27.000 yang hanya berapa persen sih yang efektif Iya. gitu ya. Yang akan dipakai secara Betul. berkesinambungan gitu ya. Kalau hanya beberapa persen aja, kita bisa melihat berapa inefisiensi yang terjadi karena membuat aplikasi-aplikasi tadi gitu. Itu permasalahan yang Iya. pertama. Yang kedua adalah nggak bisa dipungkiri bahwa banyaknya aplikasi ini menyebabkan tumpang tindih yang ya cukup banyak terjadi di instansi pemerintah karena banyak aplikasi yang kemudian dibuat itu memiliki kemiripan antar Satu aplikasi dengan satu aplikasi, dengan yang aplikasi lainnya lalu, gitu. Lalu tugas dan fungsi aplikasi itu. Betul. seperti itu. Di kajian kita misalnya kita menemukan masalah misalnya ini dari temuan di daerah ya, bagaimana daerah melihat masalah di sana dalam hal satu misalnya urusan kepegawaian misalnya. Urusan kepegawaian itu pemerintah daerah itu harus menghadapi berbagai aplikasi. Aplikasi dari masing-masing instansi berbeda. Dari instansi berbeda-beda. Misalnya ada namanya aplikasi Simona. Panjangnya teman-teman nanti bisa lihat ya. Karena namanya panjang banget. Simona ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian ada aplikasi dari Kementerian Kesehatan, ada SIS DMK. Ini yang mengatur tentang pengelolaan tenaga kesehatan di daerah. Ya. Kemudian di bidang pendidikan itu ada aplikasi PPK GTR Dikdas. Itu aplikasi yang mengelola guru-guru di daerah seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian ada aplikasi lagi informasi. Itu dari Kementerian Pan RB yang itu fungsinya
mendata kebutuhan CPNS lah berapa seperti itu. Kemudian ada lagi BKN itu keluar ICASN, Sistem Informasi ASN. Gitu. Semua aplikasi ini punya peran yang hampir mirip gitu ya. Misalnya di Kemenkes itu yang mendata kebutuhan tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian di Dikbud mendata kebutuhan guru dan lain sebagainya. Semua data itu tuh ada sistemnya sendiri-sendiri. BKD di daerah itu harus ngisi di berbagai instansi, di berbagai aplikasi tadi. Ngisi dulu nih. Guru di Dikbud, kesehatan di Kementerian di SIDMK, kemudian keseluruhan ada di Simona Kemendagri dan lain sebagainya. Itu sangat nggak efektif gitu loh. Aku tangkap maksudnya ini sebenarnya bisa dijadikan satu loh sebenarnya Betul, kalau diintegrasikan gitu ya, betul. karena ruang lingkup itu sebenarnya sama, cuma beda-beda tugas dan fungsi aja nih, Benar, beda-beda bidang. gitu loh. Nah mungkin aku loncat dulu nih, Riko, terkait dengan hal itu ya. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup evaluasi indikator RB nih. Nah ini the one and only salah satunya narasumber wanita ya di sini. Oke. Boleh minum kan? Iya, boleh dong. Bagaimana sih hasil analisis atau evaluasi dari 26 indeks nih, Isni? Dan seperti apa rekomendasi kita terkait dengan indikator itu? Ya, jadi 3 menit ya? Karena waktunya 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Jadi pertama kita melihat dulu ke indikatornya ya Maria. Jadi kalau kita lihat selama ini ya, dan terutama di Permenpan yang terakhir yang tentang penajaman roadmap RB, itu ada 26 indikator yang menjadi penilaian dari indeks RB di masing-masing instansi pemerintah. Jadi bayangkan ya, satu instansi itu dinilai sebanyak 26 itu. Belum lagi ada tambahan-tambahan indikator lain ya. Belum lagi dilihat RB tematiknya ya, bagaimana capaiannya kepada pembangunan daerah gitu ya. Jadi indeks yang diukur saja itu yang tercatat gitu ada 26 ya. Nah, maka kami melihat memang dari ke-26 ini sebenarnya efektif nggak sih gitu ya untuk ya memang birokrasi itu kan memang satu hal yang kompleks gitu ya. Memang kita membutuhkan banyak indikator mungkin ya untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan RB itu sendiri gitu. Tapi lalu bagaimana sih sebenarnya, apa sih outcome yang memang akan dicapai gitu dari RB ini? Apakah memang benar-benar tergambar gitu ya dari indikator-indikator yang kemudian menjadi bagian dari penilaian ini gitu. Jadi ya dari 26 pun kami melihat beberapa indikator itu tumpang tindih ya, seperti tadi yang disampaikan Mas Riko ya, beberapa gitu ya. Misalkan saja dalam pengukuran SAKIP gitu ya, SAKIP itu kan memang mengukur dari perencanaan kinerja sampai dengan ke akuntabilitas gitu ya, termasuk pelaporan di dalamnya gitu. Maka sebetulnya indeks-indeks yang lainnya, misalkan indeks yang terkait dengan indeks perencanaan pembangunan daerah, indeks pembangunan daerah gitu, itu sebetulnya bisa tercakup di dalam SAKIP. Nah, inilah kami melihat bahwa sebetulnya ya salah satu permasalahannya adalah indikator-indikator ini ya saling tumpang tindih begitu. Kemudian juga kami melihat ada paradoks ya, ada semacam paradoks antara penilaian RB dengan sebetulnya apa sih outcome yang ingin dicapai dari RB gitu ya. Seringkali hasil indeks RB ini ya tidak mencerminkan outcome-nya gitu. Misalkan ya opini BPK gitu ya, sebuah institusi ataupun instansi pemerintah lah seperti itu, dia mendapatkan opini BPK yang WTP baik gitu. Tapi ada aja ternyata, gitu ya kasus korupsi yang masih terjadi gitu di instansi pemerintah itu. Ini udah hasil kajian juga ya? Itu hasil kajian kami, hasil temuan kami. Di dalam kajian itu ada ya beberapa kasus gitu ya, kasus yang terkait integritas gitu, yang mana instansi pemerintahnya mendapatkan opini WTP dari BPK itu. Artinya apa? Artinya ya keberhasilan dari indikator ini ya tidak mencerminkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah itu gitu. Jadi ya memang kurang selaras gitu, kurang menggambarkan lah gitu. Output mungkin dapat, dokumen mungkin lengkap, ya, tapi outcome-nya kok
nggak nyampe-nyampe Iya, gitu ya. betul. Sederhananya itu seperti itu. Nah, rekomendasi kita nih Is, terkait dengan kan itu salah satu contoh aja gitu Iya. ya, bahwa nggak selarasnya dengan outcome yang ingin diharapkan sebenarnya. Yang penting itu kan outcome gitu ya Iya. gitu. Nah, rekomendasi dari kita seperti apa? Ya, jadi kalau untuk rekomendasinya gitu ya, dari 26 ini kan kami membuat tiga besar rekomendasi. Yang pertama kami menggabungkan gitu ya, kemudian mengintegrasikan dan kemudian menghapus beberapa indikator-indikator yang memang sudah tidak tidak relevan lagi gitu ya dengan kondisi sekarang. Nah, untuk 26 indikator mungkin kawan-kawan nih bisa dicari gitu ya di Permenpannya gitu ya, ataupun dilihat di kajian kami begitu. Ada 26 indikator beserta definisi operasionalnya beserta KL pengampunya itu pun masing-masing nih Mar. Jadi benar-benar kasihan kalau kata Pemda itu, Mbak, kami ini terlalu banyak dinilai begitu. Itu kalau kata Pemda yang kami melakukan studi lapangan ke sana gitu. Jadi ya. kalau mau dilucu-lucuin tuh kerja kalian tuh apa sih? Ini ngisi Iya. penilaian. Betul. gitu. Laporan. Jadi selama Bikin setahun, laporan, selama gitu. setahun itu ya RB itu cuma ngisi laporan-laporan Oke, tadi, instansi jadi apa, lebih ke indikator-indikator. administratif ya jadinya gitu. ya gitu. Nah, satu lagi ya, upaya-upaya inovatif yang tadi disampaikan oleh Mas Riko sebetulnya bisa dikatakan kurang terakomodir ataupun kurang diakui gitu ya di dalam penilaian RB ini sendiri. Jadi seringkali ya itu RB justru menggerus upaya inovatif yang akan dilakukan instansi pemerintah, padahal apa yang mereka lakukan ini sebetulnya lebih sesuai gitu kan dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, itu salah satu temuan kami juga gitu. Nah, kembali lagi Maria yang rekomendasi kami gitu ya. Jadi kami dari 26 itu kami merekomendasikan ada 8 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan RB ini agar penilaiannya ataupun evaluasinya lebih efektif lah Nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak terlalu banyak gitu ya. Oke. Nah, yang pertama menggabungkan beberapa indikator yang terkait sakit tadi. Ada beberapa indikator yang terkait sakit itu digabungkan ke dalam nilai sakit ya atau indeks sakit gitu ya. Lalu kemudian juga IKK ya, jadi ada yang namanya indeks kualitas kebijakan yang diampu oleh LAN. Lalu juga ada indeks reformasi hukum yang mana sebenarnya keduanya ini ada beberapa hal yang bisa diintegrasikan gitu kan. Nah, ini bisa diintegrasikan ke dalam indeks kualitas kebijakan. Lalu kemudian indeks-indeks yang terkait dengan pelayanan publik gitu ya. Jadi ada beberapa indeks yang terkait pelayanan publik, misalkan SPIP atau antaranya itu ya. Di antara nanti itu akan lah, yang diambil. banyak lah, ada beberapa gitu yang terkait dengan pelayanan publik. Nah, itu bisa digabungkan gitu. Lalu yang kemudian ada juga indeks-indeks yang terkait dengan tata kelola birokrasi gitu ya. Nah, ini bisa digabungkan antara ada yang namanya indeks SPBE, indeks SPBE dengan indeks kematangan penyelenggaraan sektoral, statistik sektoral BPS. itu yang diampu oleh BPS. Nah, itu bisa bisa digabungkan gitu. Intinya ada 8 lah. Ya, intinya ada 8 lah. Nanti kita akan kulik lagi lebih dalam nih. Kita akan bikin Bisa edisi dibaca kedua di kalau kajian. saya. Baca di kajiannya. Karena kita dapat bisikan nih terkait dengan desa gitu. Karena ini sangat menarik. Ini sayangnya menjadi sebagai closing kita terkait dengan desa. Publik yang dilayani reformasi birokrasi itu kan bukan hanya kota dan instansi, betul. sampai juga ke semua elemen masyarakat yang Seharusnya. seharusnya di desa. Nah, tentang reformasi birokrasi yang ada di desa nih, atau di level desa, ini kita mengarah ke co-host nih karena dia salah satu pengkajinya juga. Apa yang membuat teman-teman terkait, mungkin juga boleh disampaikan oleh bertiga juga, berpikir untuk desa ini menjadi suatu yang harus juga tersentuh oleh reformasi birokrasi? Dan bagaimana nih penerapan reformasi birokrasi di level desa? Mungkin langsung, siapa? Rico? Iya, boleh. Ntar ditambahin ya. Oke. Sebenarnya kajian RB desa ini 1 sebenarnya menit ya? 1 menit waktunya ya? 1 menit ya? sebenarnya kajian RB desa ini sebenarnya sebuah inisiatif awal sih ya. Karena kan memang kita tadi bilang, Mbak Mariana juga bilang tadi kan, bahwa RB selama ini cuma sampai tingkat kabupaten aja gitu ya. Tapi
belum menyentuh wilayah desa itu, karena desa ini strategis sebenarnya. Karena apa? Sejak Undang-Undang Desa berlaku 2015 itu 2014, desa itu diberikan kewenangan yang sangat besar, mengelola keuangan, dana desa ya, dan lain sebagainya. Kemudian ya dia garda depan lah pelayanan publik di level paling akar rumput lah seperti itu. Makanya sementara kita melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang lahir di desa, masalah di desa itu ya, korupsi desa gitu ya, kompetensi dari perangkat desa yang masih lemah dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang teman-teman bisa lihat di hasil kajian lain lah. Makanya kita mencoba menginisiasi gitu ya. Inisiasi bagaimana sih RB desa itu dilaksanakan? Mungkin nggak sih? Poin pertama kita ketika menawarkan kebijakan ini, jangan sampai ini menjadi administrasi baru di desa. Desa itu maksimal paling 13 orang perangkatnya. Udah sama kepala desa ya, 13 orang. Dikit banget kan? Kalau mereka suruh ngurus RB, mungkin nggak mampu kali ya. Dengernya udah pusing ya. Makanya gitu, makanya kita coba menawarkan yang simple, sederhana, tapi nggak membebani mereka seperti itu. Intinya seperti itu. Kenapa kita mencoba menawarkan inisiasi RB desa ini seperti itu. Untuk rekomendasi penerapan RB di level desa. Ini dong, yang ini yang expertnya yang silakan. bikin kajiannya. Kayak yang nyari kepaan ya. Waktu Anda 30 detik lagi mulai dari sekarang ya. Oke, saya sedikit menambahkan dari Kak Riko ya. Perlu dipahami bahwa tadi benar, kita perlu ada kata penguatan di sini. Penguatan yang dimaksud tuh jangan sampai dengan adanya RB ini desa tuh tidak merasa terbebani gitu loh. Balik lagi di awal tadi saya cerita mengenai kontekstualisasi gitu loh, bahwa desa selama ini melaksanakan kegiatan yang biasa selama ini dilakukan secara administratif sebenarnya juga bagian dari RB gitu loh. Cuman mereka nggak tahu bahwa RB yang benar itu seperti apa, pengelolaan tata kelola itu yang baik itu seperti apa gitu loh. Kemudian dari kajian ini kita mencoba menawarkan beberapa rekomendasi gitu. Kayak waktunya udah ini ya, mungkin nanti bisa ini. Belum. Oke. Jadi ini Kak, kita berawal dari kontekstualisasi ini, kita harus berangkat dari sebuah permasalahan gitu loh. Jadi bagaimana desa itu dapat secara inisiatif bisa menganalisis permasalahan, diawali dari assessment. Sebenarnya nggak jauh juga dari RB nasionalnya, cuman kita lebih kita mengkerucutkan di permasalahan desa. Kemudian di situ kita kontekstual. Kemudian kita berbicara mengenai adanya reward punishment, atau kalau di kajian kita menyebutnya sebagai carrot system gitu loh, stick carrot systemnya. Jadi bagaimana desa itu tidak hanya mendapatkan reward ketika mereka dapat melaksanakan tata kelola yang baik, administrasi yang baik. Seperti contoh kita kemarin menangkap di DIY bagi kalurahan yang bisa mengelola keuangannya dengan baik, mereka mendapatkan reward berupa alokasi dana keistimewaan sebesar 1 juta, ataupun di Kabupaten Sumedang itu juga mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan desa sebesar 1 juta. Tapi juga perlu diingat ada punishment nih bagi desa-desa ataupun kalurahan itu yang tidak bisa melaksanakan pengelolaan dengan baik nih. Nah, ini belum terpikirkan. Nah, di dalam kajian kami kita mengangkat persoalan itu. Jadi ada perlu usulan mengenai ada reward dan punishment seperti itu, Kak. Berarti ini masih kajiannya akan berlanjut terus seperti itu ya? Atau sangat mungkin. Sangat artinya memungkinkan. Kajian mengenai RB desa ini seharusnya ke depan emang perlu untuk ditambah gitu ya, dikuatkan lagi gitu ya. Perlu banyak kajiannya lah mengenai ini, karena kita kan masih di inisiasi awal ya. Maksudnya kita mencoba menginisiasi awal, merekomendasikan ya perlu untuk RB desa gitu ya. Mungkin nambah dikit tadi, bisa itu nggak? Ya 10 detik. 10 detik. intinya itu lah. Intinya sebenarnya nggak, yang penting intinya adalah RB itu di desa ya, terutama jangan sampai memberatkan desa. Mereka fokus aja ke persoalan-persoalan yang memang menjadi masalah di mereka misalnya masalah tata kelola keuangannya. Mungkin mereka bisa pengembangan kompetensi dalam hal akuntansi keuangan desa yang membidangi itu betul itu ya? Artinya sentuh aja reformasi ini di persoalan-persoalan yang memang menjadi masalah-masalah utama mereka gitu loh. Kompetensi gitu ya, terus akuntansi keuangan dan lain sebagainya, administrasi lainnya seperti itu. Artinya nggak usah terlalu kegiatan-kegiatan yang wah gitu,
Tapi yang sederhana aja, tapi itu memang menyentuh akar persoalan di desa Membumi itu. seperti itu ya. Jadi Betul. jangan-jangan mereka sebenarnya telah melaksanakan program Iya. kerja atau program-program yang terkait dengan reformasi birokrasi. Tapi Bener. mereka nggak ngerti bahwa Betul. itu ya reformasi birokrasi. Dan Oke. banyak kok desa-desa di Indonesia yang sudah menjadi desa yang mandiri Mandiri, gitu ya. ya, maju dan maju mandiri dan seperti mandiri. itu. Ya. Itu bisa jadi benchmark apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh mereka. Antar Misalnya, desa seperti itu ya. iya, misal kayak di Kabupaten Bantul ya. Ya, Bantul, Desa Pangungharjo itu salah satu desa prestasi di Indonesia ya. Iya. Itu punya banyak sekali inovasi, Iya. yaitu ya gebrakan-gebrakan yang kemudian membuat mereka menjadi desa mandiri Iya. dan terbaik salah satunya di Indonesia seperti itu. Dan Artinya tidak melulu terkait dengan digital seperti itu ya. nggak melulu Iya. soal digital Iya, iya, gitu. Dan jangan lupa tadi yang sempat diceritakan Mas Riko, ada aspek kepemimpinan di sana. Betul. Itu juga sangat berpengaruh Betul. terhadap Pemimpin itu pelaksanaan memang reformasi. sangat menentukan ya seperti Ah, apa betul, betul. maju atau mundurnya Betul, suatu betul. instansi atau desa. Baik, ini sebenarnya kurang sih Iya. soal desa ini ya, Iya, karena dikit memang banget ya. wah desa loh, orang kan alah desa gitu. Padahal memang desa itu menjadi suatu pemantik kehidupan loh sebenarnya di level akar rumput, dan masyarakat kita berkembang justru di desa-desa seperti itu. Baik, terima kasih loh kawan-kawan yang sudah menyaksikan obrolan kita edisi kali ini, dan ini sebenarnya berangkat dari hasil kajian yang telah ditelurkan oleh teman-teman, dituliskan oleh teman-teman, dan nanti dapat diakses melalui teks yang ada di bawah ini, nanti akan ditampilkan, dan teman-teman silakan dapat mengunduh secara bebas, Iya, dan juga mungkin hasil kajian ini dapat memantik kajian-kajian berikutnya Betul, betul. untuk membangun reformasi birokrasi di Indonesia. Sampai di sini terima kasih untuk Isni, untuk Riko, untuk Reza Mehdi, teman-teman saya yang hadir sebagai narasumber, dan sampai jumpa kawan-kawan di obrolan edisi selanjutnya. Bye. Bye.